Baik, matur nuwun Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Enjang. Ini Bapak Ibu ini dari Jawa Tengah dan sekitarnya atau banyak yang jauh-jauh juga ya? Oh, dari luar Jawa juga. Baik, berarti. Oh, Ibu, menurut saya sedikit info, Ya, tenaga kesehatan yang hadir pada hari ini terdiri ya. dari konsil keperawatan, konsil kefarmasian, konsil teknik biomedika, dan konsil kesehatan lingkungan, kemudian konsil keperawatan medis, dan kesehatan masyarakat, kesehatan tradisional. Jadi Baik. ada 6 golongan nakes. 6 golongan. Siap. Baik, matur nuwun. Iya, tadi matur nuwun sekali. Betul Pak, saya mungkin memang di sini paling, tapi jangan disebut tua ya, senior aja kali ya Pak ya, gitu. Saya sudah pensiun, sudah pernah tugas 2 tahun yang lalu dari RSUP Dr. Sarjito. Jadi saya memang sebelumnya berkarir sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito dan juga menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Kemasyarakatan dan Kesehatan Masyarakat di UGM yang sampai sekarang NIBK saya masih berlaku gitu kira-kira. Baik Ibu dan Bapak sekalian, matur nuwun Bu Rita, saya tugasnya jadi lebih enteng karena penjenengan sudah menyampaikan banyak hal, jadi mungkin untuk beberapa hal yang tadi sudah disebutkan, diceritakan oleh Bu Rita, mungkin saya skip atau mungkin cepat aja begitu, ini kemana ini? Saya tuh, ya, tadi sudah ya tentang altruisme ini sebetulnya istilah lama yang pernah disebutkan pertama kali oleh seorang filsuf Auguste Comte begitu ya, yang tadi sudah disampaikan ya, altruisme ini adalah perilaku bagaimana caranya sih kita menyenangkan atau memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, kurang lebih seperti itu ya, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Nanti yang kita perlu diskusikan ini di belakang, ya opo iya ya, kita bekerja tanpa mengharapkan imbalan sama sekali, itu yang mungkin jadi perlu diskusi bersama-sama nanti. Nah, ini saya kira sudah tadi Bu Rita sudah banyak, karena altruisme ini merupakan atribut penting bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan, seperti juga kita, tenaga kesehatan. Okay? Lalu dalam pelayanan kesehatan digambarkan sebagai nilai kerja atau profesionalisme yang merefleksikan kasih sayang, empati, kepedulian, tetapi juga di situ menggambarkan tingkat keahlian dan kualitas pelayanan. Ini tadi Bu Rita sudah panjang lebar menjelaskan, jadi matur nuwun, saya lewat saja. Gitu, ya. Ini tadi juga sudah diberikan banyak contoh, antara lain yang saya juga dulu sering melihat ya di rumah sakit, para dokter, perawat, dan juga yang lain, tenaga lab dan sebagainya, seringkali perlu harus menunda makan siang karena harus menolong pasiennya. Kemudian juga memberikan waktu di luar jam kontrak. Ini yang kan sekarang kalau kontrak kerja itu pasti ada jamnya. Lalu ya mau nggak mau memberikan. Saya sebagai psikolog klinis juga begitu. Kalau tiba-tiba ada orang melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri itu sekarang banyak sekali terjadi. Bahkan pada anak-anak dan remaja. Tidak cuma self harm, tiba-tiba WA. Ibu, bagaimana kalau sebaiknya saya mengakhiri hidup saya saja sekarang? Waduh, sekarang kamu ada di mana? Padahal itu malam-malam. Ya sudah, kamu tinggal di situ, diam, ya kita harus melakukan sesuatu untuk menolong dia. Ini pasti semuanya di luar jam kerja. Ya, saya kira seperti itu. Dan masing-masing ketugasan, masing-masing profesi menurut saya pasti punya situasi-situasi kritis yang memang kadang perlu untuk dilakukan di luar jam kerja tadi. Dan kadang juga memberikan pelayanan secara cuma-cuma bila pasien tidak mampu. Nah, ini nih yang saya kadang berpikir ya Pak, kalau di dalam institusi besar, ya BPJS sekarang sudah mengcover tidak. Tapi kalau kita praktek pribadi, ya memang ini terpaksa harus dilakukan juga. Kalau misalnya ada seorang ibu, anaknya 4, suaminya pergi entah kemana, sudah tidak dinafkahi selama 6 bulan, apa ya tega sih mau ditarik? Misalnya hal-hal
seperti itu. Jadi ini yang kadang di dalam praktek sehari-hari ya memang kita menemukan yang seperti ini. Nah, ini ada 16 karakteristik altruisme. Ini kalau saya ambil memang sebetulnya dalam pelayanan keperawatan yang menurut saya bisa diberlakukan pada semua pelayanan kesehatan, tidak hanya perawat. Tadi kayaknya Bu Rita menyebutkan lebih banyak, berapa Bu? 24 ya? Ya, ini mungkin apa lebih lama kali ya, kok cuma 16, bisa jadi ya. Tapi enggak apa-apa, kita lihat satu-satu secara sekilas. Yang satu, karakteristik altruisme ini dianggap sebagai tindakan kebajikan atau kepedulian. Jadi kalau kita melakukannya, berarti kita melakukan kebaikan, jadi sudah ibadah. Ya. Tetapi ternyata di dalam altruisme itu juga terkandung kita menghargai diri sendiri. Karena setiap kita melakukan kebaikan, artinya kita juga melakukan sesuatu untuk kebaikan diri kita sendiri atau meninggikan harga diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Kemudian juga menghargai potensi dan juga kemampuan orang lain. Jadi di dalam melakukan pelayanan ternyata kita juga tidak boleh terkesan atau berkonotasi merendahkan orang yang kita layani. Hanya karena kita lebih tahu, hanya karena kita yang menjadi tenaga kesehatan lebih paham, tetapi ternyata harus memperhatikan orang lain, memperhatikan kerentanan diri sendiri, artinya proses introspeksi harus selalu dilakukan, dan juga orang lain. Memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan penuh kasih sayang. Sehingga ternyata di dalam altruisme ini tidak semata-mata kita memperhatikan orang lain, tetapi kita juga perlu masuk ke dalam diri kita sendiri, berintrospeksi, memperhatikan diri, ini merupakan bagiannya. Ya. Mendengarkan dengan penuh kepedulian pada siapa? Pada orang yang kita layani, pada diri kita sendiri, dan jangan lupa pada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ini yang kadang-kadang kita lupa, kita melakukan pelayanan pada orang lain, tapi kita lupa melayani anak atau pasangan kita, atau keluarga terdekat kita. Dan ini nanti biasanya lalu terjadi ketimpangan. Menerima orang lain dan diri sendiri sebagaimana adanya. Ini juga satu hal yang penting. Sebagai manusia kita tidak ada yang terlepas dari kekurangan, tidak ada yang terlepas dari masalah. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, ini tentu perlu ada sebuah pengelolaan. Di dalam bahasa psikologi disebut sebagai regulasi diri. Kemudian menunjukkan penghargaan pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi memang ternyata kita tidak hanya melihat ke orang lain, tetapi kebutuhan diri sendiri juga perlu untuk diperhatikan. Mau mendengarkan orang lain, memperlakukan orang lain dengan penuh kepedulian, memperhatikan orang lain, menghargai orang lain, menghormati harga diri atau martabat sendiri dan orang lain. Artinya, kita juga tetap menunjukkan bahwa kita bermartabat. Bermartabat itu banyak, ya, termasuk menjaga profesionalitas kita, juga itu menjaga martabat kita. Karena kalau tidak, kan kita dirasani pasti di belakang. Ya. Dan juga orang lain, menjaga keseimbangan batin dan kesejahteraan psikologis pasien dan diri sendiri. Jadi jangan lupa juga, kita harus selalu melakukan mengingat kondisi kita sendiri juga. Membuka dan menjaga keterhubungan dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan alam. Sehingga memang sebetulnya saya itu sering terpikir, Pak, kita sebagai tenaga kesehatan mungkin juga perlu mengusulkan ya pada pihak pengambil kebijakan, Kemenkes, kemudian pada rumah sakit, untuk juga ada space untuk para tenaga kesehatan ini melepaskan lelah. Karena itu juga dibutuhkan. Jadi ada tempat lah sedikit rileks, bukan untuk malas-malasan pasti, tidak untuk bersembunyi. Nanti kalau dicari terus ada tempat bersembunyi, pasti bukan seperti itu. Tetapi kita juga perlu menjaga keseimbangan diri kita, gitu ya. Kemudian melakukan self care, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, saya kira memang ini sangat penting, psychological self care bagi tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Dan tentu saja mengajarkan pada orang lain. Tadi Bu Rita sudah menyebutkan,
Ternyata dengan melakukan perilaku altruisme yang benar, ini juga memperbaiki atau meningkatkan tingkat kesembuhan dan kepatuhan pasien, ya. Nah, ini bagaimana ketika kita melakukan itu, diri kita juga jadi lebih sehat, diri kita juga lebih bahagia, diri kita juga menjadi lebih punya well-being yang lebih bagus lagi, sejahtera, dan menyadari ataupun menghargai keunikan individu, karena tidak ada dua orang pun yang persis sama. Jadi masing-masing orang, entah itu pasien, entah itu teman, entah itu keluarga kita, tidak ada yang persis sama. Jadi kita juga tidak bisa memperlakukan mereka semua serba sama, harus seperti ini, tidak. Ada keunikan masing-masing yang juga harus kita pahami. Kira begitu, ya? Nah, sekarang kondisi saat ini seperti apa? Konon, ya, kalau saya membaca beberapa survei, ternyata memang terjadi penurunan altruisme di dalam pelayanan kesehatan ini. Sebabnya apa? Menurunnya altruisme dalam pelayanan kesehatan ini terkait dengan menurunnya empati di lingkungan pekerjaan klinis dan meningkatnya burnout. Menurunnya empati itu dari mana? Ya, dari kita sebagai nakes terhadap pasien, tetapi ternyata si nakes ini juga butuh empati dari lingkungannya, butuh empati mungkin dari atasannya, butuh empati mungkin dari lingkungan kerjanya, gitu ya, kan, supaya kita nggak cuma habis memberi ya, tapi kita juga bisa menerima. Kemudian juga meningkatnya burnout. Sekarang di mana-mana tuntutan kerja meningkat. Ya benar sih, profesionalisme, prestasi, itu semua diukur secara terukur, benar. Itu memang harus kita penuhi. Tetapi nanti bagaimana caranya ya, itu terpenuhi tanpa kita juga menjadi burnout. Nanti kita lihat sedikit burnout itu apa. Kemudian meningkatnya ketidakpercayaan pada profesi kesehatan. Ini harus kita akui, harus kita sadari bahwa itu ada, berkembang di masyarakat. Ya. Akibat pengaruh media, mungkin waktu COVID itu kita juga melihat berita hoax macam-macam. Sampai sekarang pun juga demikian. Ya. Dan industrialisasi atau bisnis kesehatan yang ya tadi, kadang-kadang semua ditarget. Nyun sewu, saya kadang juga berpikir bahwa pengelola manajemen klinik atau rumah sakit itu berpikirnya juga seberapa ini keuntungannya, gitu ya. Tetapi lalu ya untuk melihat bahwa ada hal yang berbeda di dalam pelayanan kesehatan dengan bisnis yang biasa. Ini yang saya kira juga perlu untuk kita lihat. Dan ini juga ada kekerasan pada profesional kesehatan. Dokter salah sedikit dituntut, perawat salah sedikit diajukan, tenaga kesehatan yang lain keliru sedikit juga dimasukkan mass media, masuk ke TikTok, masuk kemana gitu ya. Tadi yang ditunjukkan Bu Rita itu sih untungnya cuman contoh ya Bu Rita, tapi bukan tidak mungkin loh. Itu memang betul-betul dipotret, dilihat di film, dan itu kemudian tenaga kesehatannya dibully. Itu cukup banyak terjadi. Ya. Lalu kemudian muncul kekhawatiran pada kualitas profesionalisme pelayanan kesehatan. Gitu. Dan ini bagaimana caranya ya? Ini untuk menjadikan perhatian, untuk menjaga dan meningkatkan altruisme tersebut. Nah, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat bersama-sama. Lalu bagaimana ya caranya kita meningkatkan altruisme ini? Kira begitu. Nah, saya ingin mengajak untuk melihat ke sini dulu. Sebetulnya, apa ada sih dampak positifnya ya melakukan altruisme? Kok kita disuruh melayani terus capek tahu? Kita ini juga manusia bukan? Ada kesal, ada sebel, ada duitnya habis, ada ribut sama pasangan gitu. Ini kan kejadian sehari-hari yang manusiawi. Anak rewel di rumah, mungkin anak sakit juga di rumah gitu ya.
Ternyata ketika kita melakukan altruisme dengan benar, dengan ikhlas tadi, kalau kata-kata Bu Rita, ya, ternyata ini menjadikan perasaan bahagia, meningkatkan well-being atau kesejahteraan psikologis, meningkatkan juga kesehatan dan berhubungan dengan umur panjang. Kalau memang kita melakukan tadi dengan ikhlas, legowo, gitu ya. Dan ini ternyata juga berkorelasi dengan kesehatan jiwa kita sendiri. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa bagi tenaga kesehatan yang melakukan altruism dengan baik, itu kesehatan jiwanya juga lebih bagus. Penelitian yang lain mengatakan ternyata kesehatan jiwa itu menjadi lebih positif pada orang-orang yang melakukan pertolongan dengan altruisme dibandingkan dengan yang ditolong. Karena apa? Ternyata kalau kita melakukan pertolongan atau membantu orang dengan ikhlas, itu juga ternyata jadi bahagia. Seperti itu. Okay? Dan berkorelasi positif dengan kepuasan kerja dan profesionalisme. Sehingga dia mengatakan, doing good does you good. Jadi ketika kita berbuat baik, ya ternyata itu akan menunjukkan juga kebaikan kita. Gitu, nah, sekarang apa sih dampak negatif dari altruisme bagi yang melaksanakan? Ya kita sekarang objektif aja lah, gitu ya, bahwa segala sesuatu juga kita perlu lihat apa sih negatifnya bagi kita. Kalau kita melihat bagaimana respon manusia terhadap penderitaan orang lain, secara umum dimulai dari adanya empati. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa memikirkan yang dia pikirkan apa ya itu kalau dia sedang dalam kondisi seperti itu. Dari empati itu lalu timbul compassion atau ya compassion itu kasih sayang, kepedulian gitu ya, kepedulian yang disertai dengan kasih sayang. Dari situ maka lalu inilah yang mendorong munculnya perilaku altruisme. Tetapi ternyata ketika ini dilakukan dengan tidak tepat, maka ada yang dinamakan empathic distress. Jadi kita memikirkan terlalu dalam penderitaan orang lain sehingga kita sendiri sama menderitanya dengan dia, atau bahkan kita menjadi merasa lebih menderita dari dia. Akhirnya apa? Kita tergerus. Bahkan juga mungkin kita tidak bisa bertindak secara positif. Mungkin kalau pasien kita nangis, kita ikut nangis. Pasien kita sedih, kita juga bingung, aduh gimana caranya saya harus membantu. Iya betul, memang harus membantu. Tapi bukan berarti kita lalu masuk. Ibu dan Bapak, saya sekarang walaupun sudah purna dari Sarjito, saya masih praktek di rumah. Dalam sehari mungkin bisa ketemu pasien dengan kecemasan dan depresi beberapa. Nah, kalau setiap hari seperti itu terus saya masuk, nah saya kan sudah depresi berat. Gitu kan, kalau ini kita terlalu masuk ke dalam permasalahan pasien. Empati, tapi kita perlu ada batasnya. Yang berikutnya ada yang namanya compassion fatigue. Nanti akan kita lihat, compassion fatigue juga kalau kita ternyata lebur, terus-menerus di situ, akhirnya kita kelelahan. Dan ada juga yang namanya negatif atau toxic altruism behavior. Ketika kita melakukan altruisme ini juga dengan berlebihan, sampai menggerogoti diri sendiri. Oke, tadi contoh kecil, menunda waktu makan, ya boleh lah, bisa, kita masih tahan kok, nanti makannya jam 3, jam 4, bahkan mungkin jam 5. Tapi setelah itu apa yang harus kita lakukan? Minum susu, minum vitamin, atau apalah. Bukan berarti lalu kita terus tidak makan seharian karena kita ngurusi pasien, lalu kita ikut menangis, kita bingung, ya kita tepar. Akhirnya kita yang sakit. Ada pengalaman seorang dokter yang sangat baik sekali. Beliau praktek dari jam 7 pagi non-stop sampai jam 12 malam. Akhirnya beliau wafat di penyakit bidang spesialisasinya. Karena ya nggak sempat istirahat sama sekali.
Ini menurut saya juga, ya justru beliau menjadi, ya memang kalau bicara umur itu kan Gusti Allah ya, Tuhan yang menentukan. Tapi karena kalau ini karena kelelahan yang luar biasa, sebetulnya beliau bisa berpraktek mungkin lebih panjang, lebih banyak pasien yang bisa dijangkau. Tapi kan lalu akhirnya jadi masalah. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana tadi lanjutan dampak negatif altruisme bagi yang melaksanakan. Di dalam kontinum kepedulian atau compassion continuum, itu memang ada kontinumnya mulai dari kepuasan. Ketika kita melakukan dengan baik, dengan ikhlas, memang kita puas. Kita bahagia ketika kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Tapi kalau ini terus menerus kita lakukan tanpa jeda, tanpa imbalan. Mohon maaf, imbalan di sini bukan hanya imbalan finansial, walaupun itu juga kita nggak perlu munafik, itu dibutuhkan, tetapi juga imbalan psychological cost kalau saya bilang. Jadi imbalan-imbalan yang membuat kita nyaman, bahagia, kita punya waktu untuk rileks tadi dan sebagainya, maka yang terjadi adalah kelelahan. Ketika kita lelah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan pelayanan prima? Pada anak kita saja, kalau kita lelah, dia deket-deket, nanti dulu Pak Ibu tuh capek, tahu nggak? Si Bapak masa bodoh, main HP. Aku tuh capek, tahu nggak? Apalagi dengan pasien. Jadi ini saya kira bagaimana kondisi prima dari seorang tenaga kesehatan, seorang tenaga medis juga sangat perlu untuk dilihat ini. Ini yang mudah-mudahan ini saya berharap KTKI juga bisa mendorong ini gitu Pak, gitu. Jadi untuk menyadarkan juga atau memberi ruang yang lebih besar untuk juga memberikan kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial pada tenaga kesehatan. Sekira demikian. Nah tadi, dampak negatif dari pemberi pertolongan ini ada kalau kita bekerja di bidang trauma. Ya, trauma rilis. Kemarin itu misalnya pada saat COVID, pada saat banyak bencana alam, ataupun trauma-trauma lain yang terjadi keseharian, ada yang dinamakan vicarious atau secondary trauma, yaitu keadaan di mana pemberi dukungan cenderung untuk mengembangkan gejala yang mirip dengan orang yang ditolong. Prosesnya kadang tanpa kita sadari. Wah, iya ya, saya kok jadi kayaknya hidung saya tuh tidak bisa mencium. Waktu COVID itu banyak sekali. Ya mungkin benar kena COVID, tapi bisa jadi juga enggak. Atau saya jadi deg-degan, saya cemas, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah compassion fatigue. Ini karena bekerja dalam waktu yang cukup lama dan intensif dengan penerima dukungan. Jadi kita terus begitu, ya. Dapat berdampak pada kognitif, emosional, fisik, dan perilaku para pemberi dukungan, serta menimbulkan dampak stres kumulatif, stres yang menumpuk dari waktu ke waktu. Ini tidak hanya terjadi pada tenaga kesehatan, tetapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman pasti juga tahu kalau ada pasien yang sakit kronis lama, keluarganya sebetulnya juga mengalami ini. Compassion fatigue, kelelahan, mau ditinggal ini suami, mau ditinggal ini istri, anak, ibu, bapak, nggak mungkin, harus ada di situ terus. Tapi sebetulnya mengalami compassion fatigue. Kemarin waktu kebetulan saya juga cukup aktif ya, sudah lama sekali tsunami Aceh, itu bagus sekali ada satu peraturan bahwa yang ke sana itu boleh melayani 3 bulan di Aceh, habis itu pulang. Untuk apa? Recovery dulu mereka, baru balik lagi ke sana. Karena kalau terus-terusan di sana ya nanti yang sakit jiwa itu yang melakukan pelayanan. Kira-kira begitu. Nah, burnout syndrome ini salah satu kondisi stres berkepanjangan yang lebih spesifik karena berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat di sini,
kalau kita ada stres kerja yang intens dan berkepanjangan. Padahal kalau menurut saya sekarang ya semua lini pekerjaan memang dituntut harus giat begitu ya. Enggak salah sih, cuma gimana ya caranya supaya tidak stres gitu. Lalu di sini ada kelelahan fisik gitu ya. Ini orang menjadi kurang energi dan lelah sepanjang waktu. Yang berikutnya kelelahan emosional. Tanpa disadari terjadi depresi, perasaan tidak berdaya, merasa terperangkap di dalam pekerjaannya. Depresi itu ada yang overt, kelihatan, ada yang tidak kelihatan, cover. Jadi sebetulnya dia depres, tapi tidak kelihatan. Gitu ya. Kemudian kelelahan sikap mental. Di sini kadang muncul perilakunya adalah sinis terhadap orang lain, bersikap negatif kepada orang lain, dan cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan, organisasi, dan kehidupan. Nah, tadi contoh dari Bu Rita itu juga bagus sekali menurut saya. Kadang kita tidak menyadari ya, ketika kita bersikap buruk pada orang lain, sinis, galak, keras, itu sebetulnya kita itu juga sedang sakit. Ya, jadi kalau misalnya saya sering menyampaikan dulu pada para koas, residen maupun mahasiswa keperawatan. Sebagai tenaga medis, sebagai tenaga keperawatan, semua tahu ketika terjadi infeksi, maka ada sesuatu yang terjadi. Entah itu abses, gitu ya. Entah itu kemudian mual, lalu diare, ada yang kemudian terus jadi muntah. Itu semua kan baunya nggak enak ya, bentuknya saja nggak enak. Nah, infeksi itu tidak cuma fisik loh, tetapi mental kita, jiwa kita juga bisa terinfeksi. Nah, keluarnya apa? Ya keluarnya marah-marah, sinis, mudah curiga pada orang lain, iri, cemburu, gitu ya. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang suka marah, ya sudahlah, kita nggak usah ikut marah. Oh, dia itu lagi infeksi, biar aja dia, gitu ya. Itu akan lebih enak daripada kita tersinggung atau marah. Kira-kira seperti itu. Okay? Bisa agak dipercepat? Ya, Pak. Kemudian ada di sini dibutuhkan perasaan penghargaan pada diri sendiri yang lebih. Jadi di sini ada kalau memang stres kerja itu berlebihan, maka akan rentan terjadinya kecelakaan kerja, penurunan kinerja, dan dampak negatif lainnya. Dalam hal ini menurut saya patient safety juga menjadi bermasalah kalau seperti ini ya, untuk kita lihat. Baik, yang penting adalah apa yang harus dilakukan. Kenali dan sadari kondisi diri. Bagaimana tubuh kita sendiri, sensasi fisik, perasaan, semangat, dan relasi intrapersonal yang kita alami. Tadi kayaknya Bu Rita sudah menyebutkan ya, dan bisa terjadi stres dan juga distress. Kita harus lihat. Emosi bukan masalah baik dan buruk. Emosi adalah sinyal untuk kita untuk mengarahkan bahwa ada sesuatu nih pada diri kita, pada tubuh kita yang tidak seimbang, mungkin tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan sesuatu. Nah, sehat secara emosi artinya menyadari adanya emosi, menamainya, saya marah, saya kecewa, saya sedih, menerima dan memahaminya, tetapi tidak berhenti di situ. Kalau berhenti sampai di situ, nanti kita manja. Nanti kita selalu ingin dipahami, tetapi kita harus mengelola dan belajar mengekspresikannya secara tepat. Gitu ya. Stres bukanlah hal yang buruk, namun reaksi atau ketidakmampuan beradaptasi inilah yang dapat mempengaruhi kesehatan. Jadi tentunya kita harus mencari solusi. Gitu ya. Nah, ini ada deteksi dini permasalahan psikologis. Monggo silahkan ada di slide saya, mungkin nanti bisa dilihat apakah kita lalu cenderung ada sulit konsentrasi, ada perasaan cemas, mudah marah, bingung, sedih, mudah lelah dan tidak bersemangat, sulit tidur, pusing, mual, muncul pikiran yang sulit dikontrol, muncul keinginan untuk membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kalau ini ternyata ada, berarti mungkin kita perlu melakukan
apa namanya pemeriksaan lebih lanjut atau juga melakukan self care. Ya, jadi memang ini yang perlu dilakukan adalah kita mencoba mengenali diri orang lain, diri kita sendiri sebelum kita menolong orang lain. Ini menjadi penting dan kemudian tetap selalu melakukan kelola diri. Pengelolaan diri adalah atau regulasi diri itu kita mencoba menata pikiran, perasaan dan juga perilaku kita. Nah, ini yang saya kira kita perlu merasakan apa kata tubuh kita, mendengarkan apa perasaan kita sendiri, dengarkan kata hati kita, dan rasakan bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kita ini kok selalu ribut ya, kok saya tuh melihat, ini orang di sekitarku nyebelin semua. Nanti dulu, yang nyebelin itu orang lain atau saya ya sebetulnya. Jangan-jangan saya yang nyebelin. Misalnya gitu ya. Nah, kalau seperti itu memang lakukanlah psychological self-care. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang lain kita bisa ketemu untuk lebih banyak membicarakan atau mendiskusikan tentang psychological self-care yang menurut saya memang sangat penting untuk para tenaga kesehatan. Sekian, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum.